Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin ila an qala tambihun tadhkirun, peringatan. Wajib alla yaqsuda bil hawiyyi li ruku'i ghairuhu. Wajib untuk tidak berniat saat turun di ruku'i, melakukan ruku' ghairuhu, selain ruku'. Jadi ketika kita ruku' jangan sampai ada niatan lain selain niat untuk ruku'nya. Kalau hawiyyi li sujudi tilawati, jika ada seorang yang sedang sholat kemudian dia turun untuk melakukan sujud tilawah, falamma baru hajar ruku'i ja'alu ruku'an la yakfi. Terkadang ya ketika kita membaca surat-surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, ya, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, ya, sujud tilawah di mana ayat-ayat sajdah itu ada 15, ya, ada 15 tempat. Itu 2 ada di surat Al-Hajj, ya, dan terakhir ada di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Jadi yang menyebabkan disunahkan untuk melakukan sujud tilawah itu yang pertama adalah ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, ya, baik ketika di dalam sholat maupun tidak di luar sholat. Hukumnya adalah sunnah. Sedangkan sujud syukur, ya, sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan rasa bersyukur. Itu ada 3 macam sebab-sebab dianjurkannya untuk melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu ketika mendengar kabar gembira, ya, kemudian terhindar dari musibah, kemudian mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, ya. Ini pernah terjadi sebuah kisah, ya, kisah nyata. Ada seorang ketika hendak pergi ke luar Jawa, ya, dengan menggunakan pesawat. Harusnya dia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta itu jam 7 itu pesawat sudah jalan gitu, ya, sudah terbang. Ternyata dia terlambat hadir di bandara, sehingga petugas mencegah orang ini untuk tidak masuk karena dianggap sudah terlambat. Ternyata terlambatnya Allah terhadap orang ini memberikan keselamatan kepada si penumpang yang gak jadi naik pesawat ini. Ternyata begitu, setelah sekian menit, di saat dia sedang menggerutu marah-marah dalam hatinya karena tidak jadi pergi, ternyata tidak lama kemudian dia mendapatkan kabar pesawat yang baru terbang atau baru jalan tadi jatuh ke lautan. Ini kadang-kadang kita, ya, marahnya kita tuh ternyata ada hikmahnya, atau terlambatnya kita ternyata ada hikmah karena Allah ingin menyelamatkan orang tadi. Coba kalau tadi dia memaksa untuk tetap berangkat, bisa jadi orang tersebut termasuk salah satu korban kecelakaan pesawat tadi. Kemudian apa yang dibaca ketika melakukan sujud, baik sujud syukur maupun sujud tilawah, ya. Ini sekali-kali memang harus kita lakukan, ya. Terutama sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat, ya, nikmat naik jabatan, nikmat, ya, nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan, ya. Anak kita sukses, ya, kemudian terhindar dari musibah, ya,
Ini harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Semoga dengan rasa syukur ini Allah menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi caranya gimana? Caranya ya kita dalam posisi sudah punya wudu, kemudian berdiri ke arah kiblat, niat nawaitu sujudus syukri atau nawaitu sujudut tilawati sunatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud, tidak ada ruku, kemudian membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu bangun seperti tahiyat ya, dan sujud tawaruk ya, kemudian salam. Setelah itu ungkapkan rasa syukurnya, rasa kegembiraannya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ungkapkan sesuai dengan apa yang dialami oleh tadi ya. Bal yalzamhu ayyan tasiba thumma yarfa'u. Maka wajib bagi orang yang sudah berdiri tegak ya, setelah berdiri dari sujud tilawah tadi, itu berdiri dulu sebentar, setelah itu baru ruku. Jadi ruku yang tadi diganti dengan sujud tilawah, setelah selesai dari sujud tilawah berdiri dulu, jangan langsung itu berdiri, langsung berdiri dulu sebentar, yaitu maknina sebentar, setelah itu baru ruku. Karena diri seperti halnya sebuah kasus minal iktidari wasujudi wal julusi baina sajdatain. Jadi antara iktidal ya dengan ruku itu ya ada kesinambungan ya, jangan langsung ya, kecuali kalau dalam keadaan sholat khauf, sholat yang dikarenakan sedang takut ya, misalnya seperti kasus perang, itu kadang-kadang memang hampir gak tumaknina, iktidalnya rukunya pun hanya sebentar ruku, langsung berdiri langsung sujud. Kalau ini ya maklum, ini pengecualian. Tapi kalau misalnya kita sholat berjamaah, sholat sendirian, sebaiknya tumaknina, berurutan dengan baik. Ketika ruku, ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Kemudian bangun dari ruku pun jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, ya terkadang sifat manusia seperti itu. Wa kana al-insanu ajula, kata Allah dalam firman surat Al-Isra ya. Waka dan insanu ajula, dan kebanyakan manusia itu memang ajul ya, inginnya tergesa-gesa, terburu-buru, padahal tergesa ini adalah sifatnya syaitan ya. Makanya kalau orang sholatnya terburu-buru, kadang ada yang lupa gitu. Ada yang lupa bilangan rakaat, lupa ya, sujudnya kadang satu gitu, dikirain sudah dua. Walau syaka ghairu makmumin bahwa sajudun hal rakaat, jika terjadi mang-mang ya, kalau bahasa Jawa itu mang-mang, walau syaka ya, jadi terjadi, misalnya terjadi keraguan bagi selain makmum ketika dia sudah posisi sujud, tapi dia, saya tadi udah ruku belum ya, gitu. Sudah dalam keadaan posisi sujud, tapi dia mikirin tadi saya ruku gak ya? Nah itu. Nah ini kadang-kadang karena sholatnya sendiri kadang-kadang dan terburu-buru, kadang terjadi seperti itu. Sudah sujud masih mikirin tadi saya udah ruku kok belum ya? Lazimau al-intisabu fawran tsumma ruku. Maka dia wajib berdiri dengan segera, kemudian setelah itu dia ruku. Kalau memang terjadi syak ya, keraguan-keraguan. Oleh karenanya jika terjadi keraguan dalam sholat ini, maka nanti di akhir sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Terkadang sholat dalam sholat jamaah saja sering kita dapati imamnya terkadang kelupaan, harusnya
pas 2 rakaat tahiyat terkadang berdiri, dan berdirinya sudah hampir tegak. Kalau sudah hampir tegak itu jangan kemudian turun, ya udah langsung berdiri saja, ya nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini juga kasus yang pernah saya lihat, ya ada orang sholat berjamaah sedangkan imam dengan makmumnya sudah lewatin ruku, sudah sujud, dia sholat kemudian ruku sendiri, kemudian mengejar gerakan imam, dan ternyata dia menganggap itu adalah 1 rakaat. Ini masih salah dalam masyarakat kita. Makmum masbuk dianggap 1 rakaat kalau masih menjumpai rukuknya imam. Kalau dari imam sudah terlanjur sujud, kemudian dia baru datang, kemudian dia takbir, kemudian baca, kemudian dia ruku, setelah itu dia mengejar sujudnya imam dengan makmum yang lain, ini yang dianggap 1 rakaat. Dia hanya mendapatkan pahala ketika sujud dan bacaan-bacaan sujud. Jadi yang seperti ini harus diluruskan karena masih salah. Inilah gangguan dari syaitan, ya, selalu mencari celah di mana supaya kita sholatnya nggak khusyuk. Jadi mencari celahnya kesalahan kita, apalagi yang lagi banyak pikiran. Jadi namanya sering, ya, terjadi kesalahan atau kelupaan. Wala yajuzu lahu al-qiyamu raki'an. Jadi kalau misal kasusnya tadi ada orang sudah sujud tapi dia kemudian ragu, tadi saya sudah ruku atau tidak, ya. Maka ya tidak boleh dia kemudian berdiri langsung ruku. Dia berdiri dulu sebentar kemudian baru ruku, ya. Itu terkait dengan masalah ruku, ya, rukun yang ke-5. Puasa di suha, dan yang ke-6 iktidal, yaitu iktidal walau finaflin, walaupun iktidal ini dilakukan, ya, pada sholat yang sunnah. Alal mu'tamadi, menurut pendapat yang lebih kuat. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i. Iktidal itu baru menjadi nyata, ya, bi'audin dengan sebab kembali ba'da ruku, setelah ruku. Jadi iktidal itu dilakukan setelah ruku. Setelah ruku, ya, kemudian bangun, iktidal, tumaninah, ya. Libitin ke posisi yang semula seperti posisi berdiri, ya, dari awal. Bi ayyahu dari makana alaihi, dengan cara kembali, ya, menuju qobla ruku'i, setelah ruku, ya. Jadi berdiri seperti posisi awal ketika kita sebelum ruku. Iktidal itu, ya, jangan membungkuk sedikit, ya. Tetap berdiri tegak seperti halnya kita sebelum melakukan ruku. Qa'iman kana au qa'idan, baik dalam posisi berdiri maupun dalam posisi duduk. Misalnya bagi orang yang sholatnya di kendaraan atau di kursi roda, ya mungkin, ya, iktidalnya, ya seperti dia duduk aja tegak. Sedangkan rukunya nanti menunduk sedikit, sedangkan ketika sujud lebih menunduk lagi. Walau syakka fi itsmami, seandainya terjadi keraguan fi itsmami, dalam kesempurnaan iktidal, ada ilaihi ghairul ma'mum, maka sebagai seorang makmum dia harus kembali, ya, menyempurnakan iktidal fauran, secara segera, wujuban, dan ini wajib, hukumnya wajib iktidalnya, ya, berdiri tegak sempurna. Wa illa, jika tidak dilakukan secara sempurna iktidalnya, batalat sholatuhu, maka sholatnya dianggap batal. Gimana ya kalau saya contohkan begini, iktidal misalnya, ya berdiri,
iktidalnya berdiri sempurna saja, jangan menunduk kayak gini. Jadi kembali ke posisi awal seperti kita berdiri setelah takbiratul ihram. Dan kemudian iktidalnya begini, baru kemudian sujud. Nah, ini nggak sempurna. Dia harus sempurna berdiri tegak seperti itu. Wal makmumu ya'ti, dan makmum ya'ti menambah birokaatin dengan satu rakaat ba'da salami imamihi, setelah salamnya imam ya. Jadi mungkin bagi makmum yang masbuk, yang ketinggalan satu atau dua rakaat dari imamnya ya, berarti dia meneruskan rakaatnya dengan iktidal yang sempurna seperti tadi. Wa yusannu, dan disunahkan ayyakula, mengucapkan fi ro'ihi ketika bangkit minar ruku'i, dari ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya. Ay taqabbala minhu hamdahu, yakni semoga Allah menerima ya pujian hambanya. Sami Allah, semoga Allah mendengar. Ay taqabbal, artinya menerima, liman, kepada orang, hamdahu, yang memuji kepada Allah. Wal jahru bihi li imamin, dan ucapan sami Allah liman hamidah itu harus dibaca dengan jahar, dengan keras, di imamin, bagi imam. Wa muballighin, dan muballigh itu artinya orang yang mengulangi ucapan imam, seperti sholat di Istiqlal itu kan begitu imamnya sami Allahu liman hamidah, si mubalighnya sami Allahu liman hamidah, itulah ini mengulang sahabat sami Allahu liman hamidah itu harus dilakukan dengan jahar. Li'annahu, sebab kalimat sami Allahu liman hamidah dzikrul intiqal, adalah zikir untuk pindah ke rukun ya. Wa ayyakula ayyusannu ayyakula, yakni disunahkan untuk mengucapkan ba'da tisobi, setelah berdiri, lil iktidal, ya untuk iktidal, Rabbana lakal hamdu lil samawati wa milul ardi wa il masyita min syai'in ba'du. Ini di Syarah I'anatul Thalibin, ini ada sebuah peristiwa di mana ketika Rasulullah sholat ya, tiba-tiba ketika sami Allahu liman hamidah, faqala rajulun wara'ahu, maka tiba-tiba ada makmum yang ada di belakang Rasulullah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya. Setelah itu kemudian diluruskan ya, diganti kalimatnya menjadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in. Rabbana, ya Tuhan kami, laka, bagi Engkau ya Allah, alhamdulillah segala puji, mil'us samawati, yang memenuhi langit, wa mil'ul ardi, yang memenuhi bumi, wa mil'u masyita min syai'in, dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki, min syai'in ba'du, ai ba'dahuma, setelah ya, bumi dan langitnya. Kal kursiyi wal arsy, seperti kursi wal arsy, artinya ya, kursi dan arsy ini adalah ya, singgasana atau kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u, dan lafaz mil'u birrofi dibaca dengan rofa, dengan mil'u, karena menjadi sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dibaca mil'a wa bin nasbi, dan dibaca dengan nasab, dengan fathah, halun, karena menjadi keadaan sama saja dengan sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai mari'an, yakni yang memenuhi ditakdirihi ya, dengan mengira-ngira qaulihi ya, adanya hamd tadi, pujian tadi, jisman, menjadi sebuah isim. Wa ayyazida man marra ayyusannu ayyazida, disunahkan untuk menambahkan
Man marra bagi orang yang sudah melewati ya, ahli sinai, wahai pemangku pujian, wal majdi dan keagungan, ahaqqu ma qala al-abdu, dan ini adalah sesuatu yang sudah lazim dan harus diucapkan oleh seorang hamba sebagai ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika i'tidal. Wa kullana laka abdun, dan kami semua adalah bagi engkau ya Allah adalah abdun, adalah hamba. Ini ada tambahan ketika i'tidal yang selain dari Sami Allahu liman hamdah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ada tambahan lagi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini ada tambahan lagi. Seandainya memang mau ditambahkan doa ketika i'tidal. Tapi cukup dengan yang satu tadi, cukup ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa arti dari la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta ya. La mani'a tiada yang mencegah ya, lima a'taita atas apa yang engkau berikan, wala mu'tiya, dan tiadalah pemberian atas apa yang engkau cegah, wala yang fa'u dal jadi minggal jad, dan tidaklah sifat kaya memberikan manfaat terhadap zat yang maha kaya. Ini silakan kalau misalnya mau ditambah dengan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi minggal jadi. Silakan. Misalnya ini kan pujian doa ya. Jadi silakan diperpanjang bacaannya, terutama kalau sholat munfarid sendirian mungkin itu tidak berpengaruh, tapi kalau sholat berjamaah ya khawatir ada makmum yang ingin segera, atau dia mungkin punya qadil hajat, lagi menahan ya, encing dan apa, ini adalah keadaan makmum. Kita pun harus memikirkan jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek ketika membaca ayat-ayatnya maupun yang lain. Wasunnah, dan disunahkan kunutu bisubhin, membaca kunut ketika sholat subuh, ayat i'tidali, ketika dalam i'tidal, rokaati saniyah, yaitu ketika di rokaat yang kedua. Ba'da dzikri, setelah menyebutkan ar-rotibi ya, dzikir yang biasa dibaca alal aujah menurut ulama yang lebih kuat ya, bahwa ila min syai'in ba'du, yaitu sampai min syai'in ba'du ya. Kemudian wa tidalin akhiruhu, dan iktidal di rakaat akhir wathu nisfi akhir Ramadan, yaitu membaca kunut ketika di akhir sholat witir di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah ini ada disunahkan. Jadi ketika sholat tarawih ya, itu di witir yang 10 hari terakhir itu dianjurkan atau disunahkan untuk membaca kunut ya. Lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasul, karena ini ada sunnahnya, ada anjurannya dan pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Adapun terjadi perbedaan antara golongan yang satu dengan yang lain, itu ikhtilaf, hal yang biasa ya. Ikhtilaful ummah rahmatun ya. Perbedaan antara umatku, kata Rasulullah ya, itu adalah rahmat ya. Yang penting jangan menjadi gondok-gondokan atau saling menyebutkan atau sampai terjadi perpecahan ya, persaudaranya, jangan sampai. Kalau masalah khilafiyah hal yang biasa ya. Yang penting ada dalilnya, masing-masing punya dalil. Wa yukrahu, dan dimakruhkan fi nisfil awwali. Jadi makruh
Ketika baru 15 hari sudah kunut gitu. Tapi yang kita praktekkan dalam masyarakat, terutama di kalangan NU, biasanya pas yang ke-17 ya. 16 atau 17? 16 ya. Gitu. Ini yang penting jangan pertengahan di sini, jangan pertengahan baru 15. Ya, ini masih kurang makruh hukumnya. Ya, tapi kalau sudah melebihi 15, karena 16-nya. Ya. Wah, bisa iring maktubah dan ya seluruh sholat-sholat yang maktubah minal khomsi, yaitu sholat yang 5 waktu. Fil iktidali rakatil akhir akhirah, pada iktidal di rakaat yang terakhir, ya. Walau masbukan, meskipun posisi makmum ini dalam makmum masbuk, qanata, dia tetap kunut ma'a imamihi, beserta imamnya. Linazilatin nazarat bil muslimin. Jadi selain kunut yang dibaca di waktu subuh, ada juga kunut yang dibaca di setiap sholat 5 waktu, karena kunutnya kunut nazilah. Kunut karena terjadinya bencana besar seperti tsunami ya. Pernah kan terjadi di Aceh itu kan jumlah korbannya sampai ratusan ribu. Ini bencana alam yang dahsyat seperti ini boleh di sholat 5 waktu, mau duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini boleh dengan kunut nazilah, karena adanya bencana yang sedang dialami oleh muslim. Walau wahidan, meskipun kunut ini dibaca oleh hanya satu orang saja, tak ada, tapi kemanfaatnya akan dirasakan secara umum ya. Tak ada nafuhu, akan dirasakan kemanfaatan yang dibaca kunut tadi oleh walaupun hanya satu orang yang membacanya. Insya Allah ini bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ka'asril alimi, seperti ditawarnya seorang alim ya. Misalnya dulu nih zaman penjajahan itu santri pada melakukan kunut nazilah karena kiainya ditahan oleh Belanda atau Jepang. Jadi santrinya doain setiap habis sholat ya, ketika sholat yang di rakaat terakhir, entah itu sholat subuh maupun sholat yang lain, membacakan kunut nazilah karena doain kiainya yang sedang ditawan. Aus syujai, atau menjadikan pemberani. Jadi pemberani dengan kunut nazilah itu timbul syaja'ah, keberanian untuk menghadapi suatu musibah atau suatu perlawanan dari penjajahan. Wadhalika lil ittiba, ini semua lil ittiba karena ada anjuran, karena ada bentuk sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika mengada-ngada, tapi pernah terjadi ya, Rasulullah pernah melakukan hal itu walaupun gak sering ya. Jadi pas ada waktunya, ada momen-momen tertentu, kita boleh melakukan kunut nazilah. Wasawaun dan sama saja ya, bila di dalam nazilah dihaufu, karena adanya rasa takut ya. Walau min aduwa muslimun, meskipun ketakutan yang dirasakan orang ini musuh sesama orang muslim ya, ini juga boleh melakukan kunut nazilah, berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan dari rasa takut untuk menghadapi musuh ya, baik orang kafir maupun orang muslim yang mengganggu ketentramannya, yang mengganggu rasa aman pada diri orang tadi. Wal qahdi, dan rasa kelaparan, wal wabai, dan wabah atau penyakit ya, ini. Tapi kunut nazilah jika dilakukan karena adanya hal-hal seperti ini, terjadinya bencana alam yang begitu meluas sehingganya dirasakan dampak negatifnya oleh seluruh penduduk Indonesia misalnya. Jadi dengan adanya kunut nazilah, mudah-mudahan Allah segera menurunkan rahmatnya ya.
Rabbi anzili munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu ada di dalam surat Al-Isra ya. Semoga Allah menurunkan keberkahan atau keadaan yang semula setelah terjadi bencana. Mudah-mudahan dengan nazilah ini Allah mengembalikan keadaan bangsa kita ini menjadi lebih berkah lagi ya, orangnya ya, masyarakat menjadi introspeksi diri, muhasabah dengan peristiwa yang sudah terjadi. Pasti ada hikmahnya, hikmah di balik peristiwa bencana yang Allah timpakan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Pastinya ada hikmah supaya berpikir mengapa hal ini terjadi. Tentunya ada sebab akibatnya. Wa kharaja dan pengecualian bil maktubati dari sholat yang fardu an-naflu adalah sholat sunnah walau idan, meskipun ya itu sholat id wal manduratu atau sholat yang dinadarkan. Kalau sholat sunnah mah nggak ada ya, tidak dianjurkan untuk membaca kunut. Di sini dicontohkan misalnya pas sholat id, Idul Fitri, Idul Adha nggak ada kan kunut. Jadi hanya disunahkan diaturkan ketika sholat yang fardu saja dan ada sebab tertentu, jadi seperti adanya bencana. Kalau nggak ada bencana ya nggak usah, cukup kunutnya dilakukan pada waktu sholat subuh saja. Fala yusanu dan tidak disunahkan fihima di dalam keduanya, yaitu di dalam sholat id maupun sholat yang dinadarkan. Sholat yang dinadarkan ya juga tidak boleh ada kunutnya. Rafi'an yadaihi dengan mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi sejajar dengan dua pundaknya, ya, gitu ya, pundak istilahnya. Karena ada yang segini, ada yang sejajar dengan pundak, dengan menengadah ke atas sebagai ungkapan pengharapan ya, agar doanya dikabul oleh Allah Subhanahu. Walau halas sanai, meskipun dalam keadaan sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasairi al-adiyati, seperti halnya doa-doa yang lain. Lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suda'a, dan sekiranya berdoa li tahsili syai'in, untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dengan melakukan adanya kunut nazilah ini kan karena mengharapkan hasil dari kunut tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, keselamatannya kepada kita semuanya. Seperti apa? Kadab ibalain, seperti menolak bala. Di baqiyati umrihi, ya, di sisa umur kita. Misalnya kita ketika sholat isya sendirian, kemudian di akhir rakaat akhir kita membaca kunut nazilah, doa untuk kesejahteraan, keselamatan umur kita yang tinggal segini misalnya, dan tinggal hitungan misalnya, itu boleh ya, diperbolehkan ya. Supaya kita dijauhkan dari bala musibah ya, hal-hal yang tidak baik, jadi boleh. Ja'lu batni kaifi ila sama, kemudian ya tangannya seperti ini dibuka ya, telapak kanannya ya, badan telapaknya itu dibuka ila sama, kemudian menghadap ke langit seperti ini. Ay rabbi balain waqa'abi ja'lu doriha ilaih. Sedangkan ketika doa Allahumma fa'anal bala, ini tangannya suruh begini nih. Tapi ketika yang baik-baik ya, telapak tangannya dibuka seperti ini. Tapi ketika Allahumma fa'anal bala wal baba wal hula ya, wal fitan, ini begini. Baru ketika wasallallahu alaihi wasallam balik lagi, wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, balik seperti ini. Jadi yang begini terus ya. Ini kan minta ya Allah
Jangan timpakan kepada kami ya musibah bencana. Makanya jangan begini. Maka makmumnya harus begini juga ketika imamnya Allah manfa'an bala wal ya, makmumnya harus begini juga. Segini sejajar dengan dada sambil ke atas sedikit pandangannya sebagai tanda ungkapan pengharapan supaya doanya itu dikabul. Wa yukrahu dan dimakruhkan raf'ul fi khatibi halat doa. Ya, bagi khatib ketika dia membaca doa di khutbah yang kedua itu makruh mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan makmumnya jamaahnya aja. Ya, ini dimakruh di sini ya. Halat doa ketika dalam keadaan doa. Inahwi Allahumma dini fiman hadait ya. Wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Allahumma ya Allah ihdini tunjukilah aku yang fiman beserta orang-orang hadaita yang telah Kau berikan petunjuk ya. Bila akhirnya sampai akhir ya. Ai wa'afini dan berikan ya Allah berikan kepada saya kesehatan fiman beserta afaita orang-orang yang telah Kau berikan sehat ya. Wa tawallani dan kasihanilah aku ya. Fiman tawallait beserta orang-orang yang telah Kau ya kasihani ya. Ai ma'ruf beserta mereka lindarija fi silkihim lindarija supaya diku masuk fi silkihim ya dalam golongan mereka, artinya golongan-golongan yang orang-orang yang telah diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, ya, diberi rasa kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barik dan berkahi li padaku fi ma'afeda ya beserta orang yang telah Kau berikan. Wa qini dan jagalah diriku syarroma dari sesuatu yang jelek ya, qadaita yang telah Engkau tentukan. Fa innaka sesungguhnya Engkau ya Allah taqdi ya, pembuat hukum wala yaqdi dan tiada hukum ya alika bagimu ya wa innahu dan sesungguhnya Engkau la yadillu tidak hina man walaita ya bagi orang yang Engkau kasihi wala ya'izu tiada kemuliaan man adaita orang yang Engkau musuhi. Tabarakta ya berkahilah ya kalau berkahi Rabbana wahai Tuhan kami wa ta'ala dengan harapan yang tinggi pada alhamdulillah dan seterusnya. Jadi doa ketika kunut ini sangat baik ya. Baik untuk diri kita sendiri ketika menggunakan domir ya mufrad nih ya. Kalau Allah mahdina berarti untuk semua yang hadir pada masjid ini. Jadi kembali kepada inti sholat ya, sholat secara bahasa adalah doa ya, yaitu doa. Jadi dengan membaca qunut ini menjadi wasilah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikabul ya. Kita diberikan rahmat, kasih sayang, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Sehingganya hal itu hal yang sangat memungkinkan kita lakukan qunut tersebut ketika dalam keadaan sholat. Insya Allah doanya orang yang sedang sholat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqadaita atas segala hal yang Engkau putuskan. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah, wa atubu ilaika dan memohon taubat kepada Engkau. Wa tusannu dan disunahkan akhirus sholati wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa atubu ilaik, kemudian ditambah dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala. Ini di penghujungnya jangan sampai begitu tabarak rabbana wa ta'ala astagfirullah itu kemudian langsung sujud. Itu ya, itu enggak boleh ya. Disunahkan ditutup dengan membaca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wala sanu awal, tidak boleh atau tidak disunahkan membaca sholawat itu di awal.
Sholawat dulu baru kemudian Allahumma hdini fi man hadait, itu tidak disunahkan atau tidak dianjurkan. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya rangkum dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa lakukan iktidal dengan semestinya, dengan adil. Adil itu adalah wada'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau dengan kadarnya. Jangan iktidal asal-asalan atau terlalu cepat. Ini bisa mengurangi kesempurnaan, karena iktidal termasuk rukun sholatnya. Namanya rukun, kalau nggak benar ya jadi batal semua. Kemudian kunut bukan hanya ketika dilakukan waktu subuh saja, tapi kunut bisa dilakukan di sepanjang sholat 5 waktu, asalkan karena adanya suatu sebab, yaitu ketika terjadi sebuah bencana alam maupun musibah secara nasional yang dialami oleh bangsa negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika benar apa yang saya sampaikan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadi kesalahan dan kesalahan ini murni karena kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim ya Mujib as-sa'ilin ya Dzal Jalali wal Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan zakirin wa syakirin hamdan na'im hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.